Baru saja kemarin Jaesung memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan dan juga dihianati oleh teman seperjuangannya sendiri. Tapi hal itu dia batalkan saat dirinya dihina ibu kos yang bilang kalau Jaesung terlalu berantakan dan bau. Malaikat pun tak akan mau mencabut nyawamu kalau kamu jorok seperti ini. Maka dari itu, Jaesung pergi ke pemandian umum. Sedangkan Hyungwook baru saja pulang dari aksi membantai salah satu korbannya. Melihat ada bercak darah di baju dan tangannya, Hyungwook berpikir untuk membersihkannya dan kebetulan ada pemandian umum di sana. Kesan pertama Jaesung melihat Hyungwook adalah pasti Hyungwook adalah orang kaya modal pesugihan. Karena biarpun mempunyai jam tangan mahal dan baju branded, wajah Hyungwook lebih mirip supir odong-odong daripada orang kaya. Sama halnya dengan Hyungwook. Dia mengira Jaesung hanyalah seorang pengangguran tak berpendidikan yang tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan. Tak ada rencana masa depan, semuanya hanya berdasarkan apa yang dia senangi. Selalu mengeluh ketika melihat pencapaian teman dan harus berpura-pura tersenyum saat di depan orang lain. Ditambah mungkin saja Jaesung berasal dari keluarga miskin yang ayah atau ibunya harus bekerja sangat keras sampai-sampai menyekolahkan dirinya saja tidak mampu dan mengharuskan Jaesung bekerja dari muda. Bayangkan, anak sekecil itu berkelahi dengan kayaknya penulis saya agak emosional kalau udah deket pemilu kayak begini. Sabar ya Ut. Namun karena satu kejadian ini, Jaesung awalnya iba dan berniat mengembalikan kunci loker milik Hyungwook. Namun Jaesung berpikir, bukankah dirinya lebih kasihan lagi? Apalagi Jaesung teringat dengan benda-benda mahal milik Hyungwook yang sebelumnya dia lihat. Jadi, maafkan aku paman. Aku pinjam dulu statusmu sebentar saja. Jaesung seperti terakhir kembali. Dengan setelan jas bak CEO muda yang suka bakar-bakar uang investor, Jaesung langsung menghampiri ibu kos dan langsung mengeluarkan uang segepok dari dompetnya dan langsung bayar utang. Mobil. Utang warung, bayar. Utang teman, bayar. Utang orang, tak bayarin. Dengan congkak dan penuh percaya diri, Jaesung menemui teman masa kuliahnya dulu, Retno. Dengan malu-malu, Jaesung mengembalikan uang yang dulu pernah Retno pinjamkan. Retno pun tersenyum dan bilang kalau harusnya tidak usah, karena dia ikhlas untuk membantu Jaesung. Dengan sama-sama saling malu, Retno memecah suasana dengan berkata kalau dirinya minggu depan akan menikah. Percuma rasanya, dengan uang dan juga barang mewah yang ada di tangan tak merubah kesendirian yang Jaesung alami. Sepertinya kata-kata menangis di mobil mewah lebih baik daripada menangis di atas motor Beat tidak bisa menghiburnya sama sekali. Karena ya, mobil baru mengkilap tanpa penumpang di kiri. Untuk apa? Jaesung pun pergi ke rumah sakit. Ternyata dia ingin mengembalikan barang-barang Hyungwook yang tengah tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba Jaesung kaget saat tahu kalau Hyungwook terkena amnesia. Jaesung yang sadar ini kesempatan emas langsung berpamitan dan bilang kalau dia salah tempat tidur. Saat ingin keluar rumah sakit, Hyungwook ditagih biaya perawatan sebesar 1 juta won atau sekitar 14 juta rupiah. Tapi naas di dompetnya yang bukan punyanya itu hanya tersisa 2.000 won. Cocoknya cuma 20.000 loh itu. Tiba-tiba ada seorang nakes yang datang menghampiri Hyungwook. Ternyata mbak-mbak inilah yang membawa Hyungwook ke rumah sakit saat dirinya terpeleset di pemandian. Hyungwook kaget saat tahu dirinya terpeleset di pemandian. Rina pun baru tahu kalau ternyata Hyungwook mengalami amnesia. Tak tega melihat Hyungwook yang kurang ganteng dan tidak punya uang, Rina pun dengan senang hati mau membantu Hyungwook. Dan Hyungwook juga berjanji akan menggantinya. Hyungwook pun diantar pulang oleh Rina. Rina bertanya apa saja yang bisa Hyungwook ingat. Hyungwook bilang kalau dia tidak ingat apa-apa. Tapi menurut surat keterangan rumah sakit, dirinya bernama Jaesung. Ya, ternyata Jaesung mengambil kunci loker Hyungwook dan menukarnya dengan kunci loker miliknya. Yang berarti sekarang seluruh identitas Hyungwook adalah Jaesung. Tapi biar gampang, mari kita panggil aja Yono selama dirinya masih amnesia. Mas Yono, monggo. Sebenarnya soal nama tidak jadi masalah, karena masalah aslinya adalah di umur. Dengan wajah penuh dengan pengalaman dan juga kepahitan hidup, Yono bilang kalau umurnya 27 tahun atau seumuran dengan Rina. Jelas Rina tidak mau menyinggung soal umur Yono yang tidak selaras dengan wajahnya. Jadi, Rina pun memuji kalau wajah Yono sangatlah kebapak-bapaan. Cok, gila di mana mujinya, Cok? Sesampainya di tempat Yono, mereka lebih kaget karena kamar itu sangat berantakan bahkan bau. Jelas saja karena sebelumnya ini adalah kamar Jaesung. Saat melihat ke dalam, Yono tiba-tiba bisa menyimpulkan kalau mungkin saja sebelum dia amnesia, dia berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Terlihat dari foto yang dia bakar dan juga tali yang tergeletak di lantai.
Dan hal itu wajar jika melihat keadaan kamar yang seperti itu. Yono pun tak bisa membayangkan hidup seperti apa yang dia jalani sebelum amnesia. Sementara itu, Jae-sung baru saja sampai di alamat rumah yang tertera di GPS yang ada di mobil Yono. Dia kaget saat melihat itu ternyata sebuah gedung apartemen mewah. Dan lebih kaget lagi saat sampai di kamar milik Yono yang ternyata itu sebuah apartemen yang sangat mewah. Jae-sung juga kaget saat melihat deretan baju polisi, tentara, ponco hujan, serta baju lainnya di kloset milik Yono. Jae-sung pun masih bingung, siapa Yono sebenarnya? Tapi fokus Jae-sung buyar saat tanpa sengaja dia menyalakan TV yang langsung memperlihatkan mbak-mbak sedang yoga. Tidak senonoh yoga ini. Oh, yoga olahraga tuh. Sorry. Orang kampungnya mas tidak tahu olahraga kayak gitu. Esok harinya terlihat ruangan Yono sudah tertata dengan rapi dan bersih. Kemudian terlihat Yono mulai menuliskan segala jenis informasi yang dia punya soal dirinya. Mulai dari nama, umur, sisa uang, dan Yono sedikit penasaran. Apa dia punya keluarga atau tidak? Yono pun boleh bertanya ke tetangga di sekitar kos soal dirinya. Tapi ternyata tak ada satupun yang mau berbicara dengan Yono. Sampai saat Yono tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang baru keluar kamar dengan marah-marah. Yono pun menghampiri serta bertanya dengan sopan. Tapi yang ada pria tadi malah merasa muka Yono kurang sopan. Dan akhirnya... Dan Yono kaget saat tahu dirinya bisa bela diri. Tak berapa lama Rina masuk ke kos Yono dengan panik saat mendengar dirinya batuk dengan keras. Ternyata Yono sedang mencoba rokok. Dia penasaran apakah memang dia perokok atau bukan, karena dia menemukan banyak sekali puntung saat membersihkan kamarnya. Rina yang kaget melihat kamar Yono sudah sangat bersih bertanya, apa mungkin dulunya Yono adalah seorang cleaning service? Tapi Yono membantah dan bilang malah dirinya lebih mahir lagi dalam memegang pisau. Mendengar itu, Yono pun diajak ke suatu tempat oleh Rina. Yang ternyata Rina membawanya ke warung nasi goreng dan gimbap milik ibunya. Rina berniat memperkerjakan Yono di sana. Selain ibunya butuh tenaga seorang laki-laki, Yono juga masih berhutang dengan Rina. Dan Yono juga berpikir, tidak ada salahnya berpura-pura jadi tukang nasi goreng untuk sementara waktu, daripada nganggur. Ibunya sempat tidak mau, karena berpikir kalau Rina membawa bapak random dari pinggir jalan. Tapi saat Rina bilang umurnya 27 tahun, ibunya pun merasa iba. Karena jarang ibunya menemui orang jelek dan nganggur secara bersamaan. Cocok makanya tidak boleh coba kalau jelek sama nganggur barengan. Ya, kita kan tidak tahu keadaan orang. Sementara itu, Jae-sung kembali ke habitat lamanya. Kamar yang mewah yang tadinya rapi sekarang terlihat kotor dan berantakan. Jae-sung pun terbangun kaget saat melihat mbak-mbak di TV itu menancapkan pisau ke perutnya. Jae-sung buru-buru mengambil telepon untuk memanggil ambulan. Tapi Jae-sung panik lagi saat melihat mbak-mbak itu sekarang mukul kepalanya pakai kapak. Jae-sung yang bingung mau panik apa enggak akhirnya sadar kalau mbak-mbak itu ternyata sedang akting pura-pura mati. Jae-sung tak mengerti kenapa hobi orang cantik aneh-aneh. Setelah itu Jae-sung pun masih saja lapar setelah menghabiskan semua stok makanan di rumah Yono. Dia pun mencari-cari di dapur dan menemukan kaleng kue. Jae-sung pun langsung menebak kalau isinya pasti jarum jahit. Tapi Jae-sung salah karena ternyata isinya adalah uang bergepok-gepok. Dan tidak hanya satu kaleng, tapi di semua kaleng dan itu jumlahnya banyak. Sekarang Jae-sung tak perlu khawatir lagi soal makan ataupun uang. Habis puas nge-GoFood, tak lengkap rasanya setelah makan seblak kalau nggak minum wine dulu. Namun saat menarik salah satu botol, Jae-sung kaget. Karena di belakang rak wine itu ada sebuah ruangan rahasia. Di dalamnya banyak sekali HP, lencana polisi, paspor, KTP, kamera pengintai, pisau, dan juga sebuah mapping yang berisi keterangan soal mbak-mbak yang Jae-sung lihat di TV. Namanya Song Eun-jo. Iya, Song Eun-jo, 28 tahun. Ternyata dirinya adalah pelapor dan juga saksi dari dugaan korupsi dari para petinggi perusahaan Platinum Peak. Dan setelah melapor itulah, Eun-jo menghilang bersama flash disk yang berisi barang bukti. Dengan kata lain, Eun-jo diawasi oleh Yono, karena Yono adalah seorang polisi pelindung saksi, pikir Jae-sung. Tapi mata Jae-sung langsung melotot saat mengetahui kurir GoFood yang mengantar makanannya juga mengantar makanan untuk Eun-jo. Yang berarti Eun-jo berada satu gedung bersamanya. Jae-sung pun mencoba menebak di kamar mana Eun-jo tinggal dengan melihat piring bekas GoFood yang ditaruh di luar. Tapi karena ada banyak, Jae-sung pun menyamar jadi teknisi Indihome agar bisa bertanya lewat intercom tanpa dicurigai. Namun Jae-sung tak menemukannya sama sekali. Sampai saat dirinya kembali, Jae-sung baru menyadari kalau suara berisik dari atas apartemennya adalah suara dari Eun-jo yang tengah berlatih akting bundir. Dan benar saja, kamar Eun-jo tepat berada di atas Jae-sung. Saat dirinya berhasil bertemu langsung dengan Eun-jo, dengan pedenya dirinya langsung menawarkan bantuan sebagai tetangga. Ya semisalnya dirinya kesepian. Dan karena hal itulah malah membuat Eun-jo takut dan langsung menutup pintu kamarnya. Is goblok kok kayak baru kenalan kok. Mau tak temenin ndak mbak? Ya ndak gitu, kenalan dulu, main masuk aja. Blok. Sementara itu, Yono yang diberi kesempatan untuk mengurus makanan tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk menunjukkan skillnya dalam menggunakan pisau. Siapa sangka skill memotong dari Yono membuat warung ibunya Rina menjadi sangat viral. Bukan hanya kagum atas mahakarya yang Yono buat, tapi mereka juga kagum dengan ketampanan Yono.
Piye? Terserahlah. Tapi sepopuler apapun Yono, dia merasa kalau masih ada potensi di dirinya yang dia lupakan. Dan dari pikiran itulah, dia melihat sebuah tanggal yang dia lingkari dan bertuliskan Stasiun Sinuan jam 7 pagi. Esoknya Yono pergi ke alamat yang tertulis di tanggal. Yono melihat gerombolan bapak-bapak yang masuk dalam mobil. Yono yang penasaran mendekati dan kaget saat namanya dipanggil. Dia pun ikut masuk ke dalam. Yono pun pasrah dan apapun yang terjadi dia siap menghadapinya. Dan iya, ternyata itu adalah tanggal di mana Jae-sung syuting menjadi figuran di beberapa film dan juga drama. Walaupun Yono merusak banyak adegan dan sering sekali ditegur oleh para sutradara, yang Yono incar sebenarnya adalah masa lalunya. Dan benar, saat dirinya dipanggil untuk diberikan upah kerja, Yono melihat keterangan dirinya yang menuliskan alamat orang tuanya di buku absen. Lalu datanglah Yono ke sebuah barbershop kecil di pinggiran kota. Dari belakang Yono pun melihat seorang sosok pria yang tua dan masih bekerja dengan penuh ketelitian. Yono serasa tak percaya kalau orang tuanya masih ada. Dia yang sedang berusaha mengingat kembali masa lalunya merasa bersyukur kalau ternyata ayahnya masih. 아들 배우 한다더니 잘생겼다. 잘생기기 뭘 잘생겼어. Ayahnya berkata kalau dia tidak mengerti sama sekali apa yang anaknya pikirkan. Jelas-jelas menjadi aktor itu susah. Sekarang dia malah kabur dari rumah untuk mengejar mimpinya. Coba kau bayangkan, waktu masih tinggal bersamaku saja dia ikut casting iklan dan film yang tidak jelas. Dan setiap tayang aku harus teliti melihat anak itu ada di mana. Aku tidak marah dengan keputusannya. Tapi jika laki-laki sudah memutuskan untuk keluar rumah, pantang bagi mereka untuk pulang sebelum sukses. Ini yang ada dia malah mampir dan berkata aneh-aneh. Seperti orang yang mau menyerah dan mau mati saja. Sungguh membuatku malu. Di tempat lain, terlihat Jae-sung kembali mengikuti Anjo yang sedang bertemu ibunya di rumah sakit. Di sana dia mendengar Anjo berpamitan dan berkata mau pergi ke luar negeri untuk waktu yang cukup lama. Jae-sung yang mendengar itu hanya semakin penasaran apa yang mau Anjo lakukan. Tapi tiba-tiba saat mengikuti Anjo, dirinya berbalik arah dan terlihat panik. Jae-sung melihat ternyata ada seorang bapak-bapak yang pernah dia lihat fotonya di ruang wine milik Yono. Melihat pria itu makin mendekat, Jae-sung pun langsung menarik Anjo dan... Dan setelah menolong sang pujaan hatinya itu, kata-kata yang keluar dari mulut Jae-sung adalah... Oh lah, blok. Sung, piye to kowe Sung? Oke, jadi gini sekarang keadaannya. Yono baru aja bilang ke Rina dan ibunya kalau dia sudah menemukan jati dirinya, yaitu menjadi seorang aktor. Dia merasa omongan ayahnya benar, kalau seorang pria pantang pulang sebelum sukses. Tapi kan Yono gak ingat kalau itu bukan bapaknya, tapi bapaknya Jae-sung. Sedangkan Jae-sung di lain sisi penasaran, kenapa Anjo setiap Kamis malam selalu keluar dengan koper lengkap dan seperti sedang menunggu sesuatu. Nah, di posisi ini keduanya sama-sama terhanyut dengan kepentingan masing-masing. Yono fokus berlatih untuk menjadi aktor, sedangkan Jae-sung fokus bagaimana caranya dia dapat berkenalan dengan Anjo agar lebih mengerti keadaan aslinya. Apalagi setelah menyelamatkan Anjo kemarin, Jae-sung merasa kalau ada yang harus dia lakukan. Sampai suatu malam, sekarang tanpa sengaja Jae-sung bertemu dengan Anjo yang sedang ingin makan malam. Dengan berusaha tidak peduli dengan Jae-sung, Anjo mencoba berkata kalau dia tidak tertarik berkenalan dengan pria manapun. Dan sekarang dia sedang tidak ingin diganggu. Tapi Jae-sung bilang kalau dia bukan pengen ngajak ngobrol. Tapi Anjo gak sadar udah makan mie yang Jae-sung pesan. Alah, malu-malu tai ayam. Dan siapa sangka dari momen itulah justru Jae-sung malah menjadi dekat dengan Anjo. Anjo mulai terbuka dengan hadiah-hadiah yang Jae-sung kirim untuknya. Belum lagi surprise-surprise kecil yang Jae-sung buat. Karena pada akhirnya Anjo sama dengan Jae-sung. Mereka berdua sama-sama saling kesepian. Dan saling menemukan pundak yang bisa mereka jadikan sandaran. Sementara Yono... Yes, ternyata Yono mendapat promosi menjadi tangan kanan pemeran utama. Karena dirasa Yono menampilkan skill bela diri yang ciamik dan juga energik. Ya, walaupun Yono perlu sedikit latihan dalam berdialog. Keberhasilan Yono menjadi seorang racing star laga membuat Rina dan ibunya kagum. Bahkan makin banyak orang yang kagum dengan kehebatan Yono dalam melakukan adegan action. Tapi tetap saja, selalu ada orang yang sirik dan merasa mereka lebih baik dari yang lain. Kita panggil saja mas-mas ini Heru. Ya, Heru adalah salah satu orang yang tidak senang dengan ketenaran yang Yono dapatkan. Dan karena Heru titipan orang dalam, dia bisa sesuka hati merubah alur cerita yang sudah sutradara buat.
Yang tadinya cerita itu akan menampilkan banyak adegan gelut dari Yono, sekarang mereka merubahnya menjadi adegan drama perselingkuhan tangan kanan bos dengan istri bos yang sangat Yono hormati. Ceritanya piye tuh? Wah, gucuk. Walaupun begitu, Yono tetap mendapat apresiasi dari sutradara dan kru di sana. Mereka merasa Yono adalah aktor yang hebat dan juga rendah hati. Namun karena mata-mata sirik orang tak berbakat, mau tak mau syuting kali ini akan menjadi akting terakhir Yono. Karena pihak tertentu merasa tidak senang dengan kenaikan pamor Yono. Sutradara mengamuk dan stop Harry yang keterlaluan. Karena seharusnya Harry cukup menendangnya saja ke dalam, bukan menghajarnya habis-habisan. Tapi tanpa diduga, sementara Yono mendapat apresiasi setinggi langit, di sisi lain Jae-sung baru saja mengetahui jati diri Yono aslinya. Saat itu Jae-sung mengangkat sebuah telepon misterius dari HP Yono. Ternyata itu adalah telepon dari klien yang meminta untuk bertemu. Syukurnya para klien itu tak pernah melihat tampang Yono dan juga takut dengan Yono. Maka dari itu Jae-sung yang berpura-pura menjadi Yono merasa sedikit lega. Dengan gelagat bak psikopat, Jae-sung pun berhasil mengelabui mereka semua. Jae-sung mengenali wajah-wajah licik ini dari mapping milik Yono. Dan yang lebih mengagetkan, mereka bertanya, kenapa Yono tak juga membunuh Eunjo? Padahal mereka sudah mendp sebesar 250 juta won atau sekitar 3 miliar rupiah. Jae-sung pun berpura-pura marah dan bilang kalau dia punya caranya sendiri dalam menghabisi targetnya. Dan sesampainya di rumah, dia begitu marah dengan Yono yang dia kira polisi dan ingin melindungi Eunjo. Nyatanya, dia adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh para koruptor licik. Di lain tempat, Yono yang sedang diobati Rina baru saja mendapatkan telepon sekali seumur hidup. Siapa sangka, Yono dipanggil lagi untuk syuting. Ternyata para penggemar tidak terima saat tahu kalau karakter Yono harus mati. Karena desakan penggemar yang menyukai Yono itu pun, para petinggi licik itu tak bisa lagi berbuat apa-apa selain menuruti kata penggemar. Namun biarpun Yono hebat dalam berakting gelut, Yono kurang begitu ganteng. Maksudnya kurang begitu ahli dalam adegan romantis. Mbak, ngawur mbak, mulutmu mbak, cakemmu. Ya, hal itu pun dia curhatkan ke Rina. Karena selain adegan romantik, Yono sedikit khawatir dengan adegan ciuman. Ya, saya juga khawatir sih mas. Sebagai asisten dan juga manajer Yono sekarang, Rina tertawa mendengarnya. Karena Rina yakin tidak mungkinlah Yono yang sudah berumur 27 tahun belum pernah berciuman sama sekali. Ya, kalau saya sih lebih yakin mas Yono ini aslinya koda macan daripada dia pernah ciuman. Sorry mas. Saat mengantar pulang, Rina berkata, kalau hal romantis itu natural. Tiba-tiba Yono berbalik dan berkata begini, aku masih teringat saat pertama kali aku pulang syuting untuk pertama kalinya. Hatiku sedang sangat kacau, walaupun waktu itu balon hijau tidak meletus. Tapi yang membuat hati dan ragaku kembali bahagia adalah sapaan dan juga kekhawatiranmu saat aku pergi seharian. Mungkin bagimu itu hal sederhana, tapi bagiku yang tidak punya ingatan selain hari itu, rasanya Tuhan begitu baik mempertemukanku denganmu. Tapi berkat sosoran maut itulah Yono sukses menjalankan adegan romantisnya. Sementara itu, Jae-sung tiba-tiba mengumpulkan semua sisa uang di tempat Yono. Dan malamnya dia menghampiri Eunjo yang sekali lagi keluar untuk dijemput Yono. Tapi yang datang malah Jae-sung. Eunjo bingung kenapa Jae-sung bisa di sana. Jae-sung pun beralasan kalau dia sudah tahu semua keadaan Eunjo. Karena selama ini dialah yang disuruh untuk mengawasi dan menjaga Eunjo. Tapi lama-kelamaan mengawasi Eunjo, ada perasaan yang tumbuh dalam diri Jae-sung. Ternyata Jae-sung jatuh cinta dengan Eunjo. Maka dari itulah dia sekarang mengabaikan misinya. Dan berkata kalau dia akan menjaga Eunjo walau nyawa taruhannya. Jelas drama itu tidak disukai oleh Kwon Hee-rak, salah satu petinggi Platinum Peak yang diduga melakukan korupsi menurut laporan dari Eunjo. Kwon Hee pun marah, bagaimana bisa pembunuh bayaran yang mereka sewa malah jatuh cinta dengan korbannya. Kwon Hee pun memberikan warning kepada para anak buahnya. Dia tidak peduli berapa uang yang harus habis, dia hanya ingin Eunjo mati sekarang. Oke, para cecunguk ini pun berdiskusi, pembunuh bayaran macam apa yang harus mereka sewa untuk bisa membunuh Eunjo dan juga Yono yang aslinya adalah Jae-sung. Kandidat pertama ada Jang Hyuk, dengan kapak sebagai spesialisasinya harusnya dia bisa membunuh keduanya dengan cepat. Nah, yang kedua ada Sungmin. Menurut kabar Manu, dia bisa membunuh dengan sumpit. Tapi menyewa orang dalam negeri itu terlalu berbahaya. Jadi pilihan mereka selanjutnya adalah Choi Mung-sun, yang katanya doi bisa menghilangkan orang tanpa jejak. Karena semua kandidat bagus, akhirnya mereka menghubungi semuanya dan berkata kalau siapapun yang membalas duluan akan menjadi pembunuh bayaran sewaan mereka yang baru. Dan yang membagongkan adalah 4 HP milik Yono menerima pesan secara bersamaan.
Sementara itu, Yono terlihat sedang membayar hutang kepada Rina. Semenjak adegan cium itu, Rina terlihat seperti cemburu. Yono yang terus menggodanya pun berniat mengajaknya jalan-jalan. Yang dipikir Rina cuma mereka berdua, ia ternyata satu keluarga Rina. Tapi mau bagaimanapun, piknik ini tetap membuat semua orang senang. Yono berterima kasih atas apa yang sudah keluarga Rina berikan. Sedangkan Rina yang sedikit bete juga berkata, kalau dialah yang berterima kasih dengan Yono. Karena semenjak tidak ada ayahnya, rasanya mereka semua kehilangan sosok laki-laki di rumah. Jadi Yono, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidupmu lagi. Kalau ada hal berat yang kau pikir, kau tahu harus bercerita dan pergi kemana. Tapi ternyata, semua kebahagiaan itu malah membawa petaka. Saat pulang, Yono tersadar dan melihat kalau tinggal dia dan Rina saja yang masih terjaga di saat hujan. Yono begitu menikmati suasana ini. Yono begitu menikmati keadaan ini. Atau mungkin, Yono teringat kapan terakhir kali dia berada di situasi ini. Iya, semua ingatan tentang siapa dirinya merasuk ke seluruh otaknya. Siapa dia, di mana dia tinggal dan juga tentu saja apa yang dia lakukan sebelumnya. Yono pun pulang ke apartemennya dan mendapati keadaan yang sudah kotor dan berantakan. Persis seperti pertama kali dia sampai tempat Jaesung. Segera Yono menuju ruang rahasianya dan mendapati pesan dari 4 HP-nya yang meminta untuk membunuh Enjo dan juga pacar barunya, alias Jaesung. Yono panik dan segera mencari di mana keberadaan Enjo. Dia melihat semua rekaman CCTV dan mendapati kalau terakhir kali yang mengajak pergi dari apartemennya adalah Jaesung. Ternyata dengan mudah Yono menemukan mereka berdua dengan bermodal riwayat terakhir di GPS mobilnya. Jaesung segera menahan Yono dan menyuruh Enjo pergi. Dia berkata kalau Yono adalah seorang pembunuh bayaran, jadi jangan percaya apapun omongannya. Yono yang gusar pun bilang, apa Jaesung begitu bodoh sampai-sampai dia tidak membaca semua catatan tentang dirinya yang dia buat di apartemennya. Yono bilang, kalau dia bukanlah pembunuh bayaran, melainkan pemberi kesempatan kedua. Di saat dia disewa untuk membunuh, dia akan mendatangi target dan menjelaskan semuanya. Setelah itu dia akan memberi mereka kesempatan kedua. Dengan catatan, mereka harus mengganti identitas mereka dan membuang yang mereka punya dan memulainya dengan yang baru. Dan hal itulah yang dia lakukan ke Enjo. Dia memberitahu Enjo soal rencana pembunuhan para petinggi Platinum Peak. Yono pun memberi kesempatan kedua kepadanya. Dengan syarat dia harus mengikuti instruksi Yono. Enjo harus berada dalam pengawasan Yono. Enjo harus berlatih bagaimana caranya mati. Dan nanti pada hari Kamis malam, Yono akan menjemput Enjo dan berpura-pura membunuhnya di depan mata para penyewa jasanya. Tapi semua rencana itu buyar karena ulah Jaesung. Sebenarnya Yono bisa menyelamatkan Enjo, tapi sekarang para pejabat Platinum sudah mengetahui wajah Jaesung. Selain itu, Enjo juga tidak mau pergi dari Jaesung. Kalaupun dia harus mati dan memulai hidup baru, dia mau memulai itu dengan lebih baik bersama Jaesung. Pusing dengan keadaannya itu, Yono pun hanya punya satu rencana, yaitu membuat mereka semua terbunuh. Yono pun langsung menelpon para petinggi Platinum itu dan bilang kalau dia meminta 1 miliar won atau setara 11 miliar rupiah untuk menghabisi Enjo dan juga Jaesung. Tapi sebelum itu, ada yang harus Yono tinggalkan untuk selamanya. Dan hal itu adalah Rina. Rina kaget melihat Yono dengan aura yang sangat berbeda malam itu. Di saat Rina terus bertanya apa yang terjadi, Yono malah bilang kalau mulai sekarang Rina tak perlu lagi datang ke tempatnya. Dan tak perlu lagi peduli dengan Yono. Karena sekarang dia sudah mengingat semua tentang siapa dirinya. Dan dia tidak mau Rina tahu soal dirinya yang dulu. Rina pun merasa Yono begitu egois. Setelah semua hal yang mereka lewati, sekarang Yono memilih pergi tanpa mengatakan apapun. Padahal dulu waktu Yono tidak tahu siapa dirinya, Rina membantu bahkan menerimanya tanpa curiga sama sekali. Karena dalam lubuk hati Rina yang paling dalam, Rina menganggap Yono bukan orang asing lagi. Di sebuah gedung terbengkalai di pinggir kota, para petinggi Platinum dan juga Kwon Hee datang ke tempat di mana Yono berkata akan menghabisi keduanya. Namun tanpa diduga yang datang adalah Jaesung sambil menarik Enjo. Dengan marah dia berkata kalau dia tidak suka kalau rencananya diawasi dan diganggu. Dia bilang kalau mereka semua sudah mengganggu kesenangannya. Padahal sedikit lagi Enjo akan benar-benar jatuh cinta kepadanya. Dan di saat Enjo mulai terlena oleh cintanya itulah dia akan menghabisi dan melihat bagaimana matanya melihatku. Orang yang dia sayangi ini ternyata adalah pembunuh yang sudah mengincarnya dari lama. Jaesung dengan bengis melempar flash disk yang menjadi incaran para cecunguk itu dan juga Kwon Hee. Dia bilang, jangan pernah mengganggunya lagi ketika dirinya sedang bersenang-senang. Dan tanpa diduga, tiba-tiba sekarang Yono yang datang dan langsung menghampiri Jaesung. Dan iya, ternyata Yono sudah merencanakan ini semua. Dia berencana seolah-olah Jaesung adalah seorang psikopat gila yang marah karena dirinya diawasi selama sedang melancarkan aksinya untuk membunuh Enjo. Dan Yono menyamar menjadi salah satu pembunuh bayaran baru yang Platinum Peak sewa untuk membunuh Jaesung dan juga Enjo. Yang aslinya, semua pembunuh yang Platinum Peak hubungi adalah Yono.
Tapi saat akan mencapai adegan klimaks, tiba-tiba ternyata tanpa sengaja Rina melihat Yono pergi menggunakan mobil mewahnya. Dia pun mengikuti Yono karena penasaran apa yang terjadi. Dan ternyata dia kaget saat melihat Yono sedang memukuli anak orang. Yono pun pura-pura tidak kenal dan berkata siapa yang membawa betina ini ke sini. Rina jelas marah. Sejak kapan Yono berkata kasar seperti itu? Yono yang jiwanya suami-suami takut istri pun langsung meminta maaf kepada Rina. Di saat itulah para petinggi Platinum Numpik merasa ada yang aneh. Tapi dengan kode keras dari Yono tiba-tiba Kwon Hye pun merasa senang karena dengan kecerobohan mereka sendiri sekarang semuanya mati. Dengan ini Kwon Hye pun selamat dari dugaan korupsi dan dia tidak perlu membayar sama sekali. Setelah itu mereka semua pergi dengan puas. Tapi enggak, Yono dan lainnya ternyata masih selamat. Kontainer yang jatuh itu adalah rencana klimaks dari Yono agar terlihat kalau tidak ada yang selamat. Sekarang Jae Sung dan Anjo benar-benar bisa memulai hidup baru. Mereka pun berterima kasih kepada Yono karena sudah mau bersusah payah membantu mereka membuka lembaran baru. Yono pun pamit dan segera mengejar Rina. Di mobil, setelah menjelaskan semuanya, Rina pun merasa masih ada yang belum Yono ceritakan. Yono mengiyakan, karena hal yang belum dia ceritakan adalah umurnya. Aslinya, umur Yono adalah 45 tahun. Atau dengan kata lain, umur Yono seperti umur paman Rina. Karena umur yang terpaut jauh itulah Yono malu untuk menceritakan semuanya. Tapi tanpa banyak omong, tiba-tiba Rina menghapus air matanya dan mengajak Yono ke suatu tempat. Ternyata Rina membawa Yono ke tempat syuting episode terakhir drakornya. Walau akting bukanlah mimpi Yono, tapi kerja keras Yono lah yang sudah membawanya sampai ke titik ini. Dan sebagai manajer dan juga asisten pribadinya, sudah seharusnya Rina harus selalu ada untuk Yono. Di syuting, harusnya adegan Yono hanya pamit setelah itu pergi. Tapi saat akan pergi, Yono berhenti dan berkata, mungkin ini saat yang tepat untuk pergi sekarang. Tapi aku tidak bisa. Aku ingin menghapus semua ingatan masa laluku dan berada di sampingmu, menjadi orang yang kamu kenal. Dengan begitu, maukah kau menerimaku? Dan sebuah anggukan kecil serta senyum tipis dari Rina menjadi jawaban yang paling Yono syukuri seumur hidupnya. Sekarang, Yono tak lagi sendiri. Ada keluarga yang dia bisa aja berbagi. Ada keluarga yang menerimanya kembali. Dan juga Rina yang tak pernah menyesal soal bagaimanapun bentuk Yono di malam hari. Sebentar, Rina seneng atau pengen jadi Yono tumbal ya? Ya, dan itu tadi akhir dari film Lucky. Ya, Lucky. Ya, di situ dia. Saya gak ada kata-kata di akhir film ini karena saya nonton film ini, wah, cocoknya ngawur film. Maksudnya filmnya bagus, saya baru nonton ini. Padahal udah dari lama udah masuk list saya untuk nonton ini. Cuma baru ini aja sih kesampaian buat nonton dan ya Dok, sebentar ya kayak ini ada editor baru minta Mas jangan lama-lama capek saya ngeditnya. Ya editor saya kurang ajar ada aja situ. Oke, sebelum saya pamit saya pengen ngasih tahu kalau sekarang Sebatin sudah punya sosial media khususnya Instagram. Ada Facebook juga ya Dok. Kalau nggak salah Instagram itu @sebatinfilm. Kalian bisa kalian bisa DM, kalian bisa apa ya, kami masih mencari konten apa yang mau kami buat, konten apa yang mau kami isi di Instagram. Jadi ya kalau ada ide silahkan tulis di kolom komentar atau langsung aja DM ke kami. Dan kalau ada siapa tahu ada iklan-iklan, ada sponsor yang mau bantu kami ya bisa lah di ya ada email, ada Instagram bisa dihubungi. Pokoknya terima kasih. Kenapa ngomong jadi kayak gitu ya. Oke, sekarang apa? Quotes. Ya Allah. Lek Bagong nitip quotes. Oke, Lek Bagong nitip quotes sebentar. Oke, ini yang kalian tunggu-tunggu tuh. Oke, Le, mana? Ya, oke. Hal yang dilarang sebelum memasuki Ramadan adalah 1. Orang ziarah di kubur. 2. Mendoakan orang mati. 3. Melarang babi makan. Orang ziarah di kubur, mendoakan orang mati, melarang babi makan. Ya Allah, Le. Ya, dan saya Gogon dan segenap tim Pusreng Epic Glory mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat kalian yang juga sudah menyawer, menyumbang, atau ngeklik tombol thanks-nya. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Karena itu semua adalah bentuk dukungan kalian kepada kami. Dan juga jangan lupa tolong kolom komentar diramaikan ya. Biarpun beberapa hari ini kayaknya saya jarang balas karena ada yang dikerjain. Khususnya mencari editor baru. Nah itu Widodo. Ya, jadi besok-besok saya akan meminta tolong Widodo untuk mengisi editannya. Ya, semoga Widodo betah ya, Cok ya. Dan Daud akan menjadi penulis saya. Oke. Pokoknya sekarang saya pamit dan sekali lagi terima kasih. Dan jangan lupa kalau kalian lagi ada masalah, kalau kalian lagi ada problem, kalau kalian lagi ada yang kalian pikirin,
sebentar, kalem sebentar, ambil waktu sebentar, duduk sebentar, tarik napas, tegak kopinya, ambil koreknya, habis itu